masuk kantor, dianterin sama Jono. Jono udah mandi belum? Belum. Bau deh pasti. Ya bau. Where are you going right? This is the way I go. What? Yeah. Sebenarnya tadi tinggal lurus, tapi gara-gara dia belok, kita muter balik. Jadi ini tuh jalan yang selalu aku pakai kalau ke kantor. Aku lebih suka lewat jalan. Aku lebih suka lewat jalan ini karena dia nggak lewat kayak semacam jalan yang lebih cepat gitu speednya. Kalau di sini tuh kalau nggak salah paling sekitar 20 km per jam. Salah. 20 mile per hour, nggak tahu deh. Itu tapi nggak kenceng. Mungkin kayak 30 km per jam kali ya. Nah, aku lebih suka lewat sini tuh. Ini perpustakaannya. Karena gue takut kalau nyetir sendiri kencang-kencang masih suka, karena aku tuh masih mikirnya agak lama. Ini gue ngambilnya di jalur kiri apa di jalur kanan ya. Pertama kali nyetir soalnya aku nyetir di sebelah kiri sini, terus sampai papasan sama truk sampah baru aku sadar aku ngambil jalan yang kanan karena tidak terbiasa, sama deg-degan banget sih. Untung sepi jalanannya. To the right. I'm to the right, bitch. Bibi, don't say that over here. Terus di sini tuh harusnya tadi nunjukin yang di sana ya. Nanti deh pas jalan pulang. Nah di sini tuh kalau ada tanda stop itu benar-benar harus stop. Kayak gini. Terus lihat nggak ada apa-apa, jalan lagi. This road sucks. Look at that car. With the orange one? Bagus ya. Bagus ya. Nah, terus hal yang lainnya yang bikin nggak terbiasa nyetir di US waktu awal-awal itu di sini tuh ada kayak median jalan yang aku pernah ngomong deh. Nih, median jalan. Jadi median jalan ini tuh kan kelihatannya ada yang agak-agak merah gitu warnanya. Itu dipakai sama orang yang mau belok kiri, jadi harus ngambil di median itu, atau orang dari sana yang mau belok kanan harus ngambil di jalanan itu. Gitu. Pokoknya di sini tuh bener-bener harus ngikutin garisnya. Kadang-kadang kita cuma jalan lurus doang bisa belok-belok, garisnya ya udah kita harus ngikutin belok-belok. Gitu deh, nggak kebiasa aja sih. Mungkin kalau dari awalnya mungkin lama-lama akan kebiasa. Sekarang tuh aku masih suka jalan yang pelan-pelan karena yaitu sambil merhatiin. Nah, kayak di sini nih speed limitnya 25 mile per hour. Jadi tuh benar-benar harus ngikutin. Dan aku suka jalan pelan-pelan karena takut. Tuh. Mungkin kalau di Indonesia nih aku udah ngebut banget nih, nggak ada apa-apa, gaspol rempol. Nah ini juga nih, kalau di Indo kita pelan-pelan kalau ada tikungan, kalau di sini stop. Gak ada apa-apa baru jalan. Gitu peraturannya. Tuh ada asuk. Kelihatan asuknya. Hey, don't take my picture, man. He's yelling at us. Hahaha, you so funny. Jelek kamu. Nah, ini juga nih, ini stop. Lagi bener-bener harus stop. Sejujurnya aku baru pede nyetir sendiri ke kantor ini.
ke kantor ini ke kantor, karena mengulang jalan yang sudah tiap hari. Awalnya tuh belajar ditemenin dulu tuh sama 3-4 harian, habis itu aku baru berani nyetir sendiri, benar-benar nggak ditemenin siapa-siapa karena aku nggak terbiasa sama rambu-rambunya. Nah kalau ke tempat-tempat lain sejujurnya aku masih takut sih nyetir sendiri. Sama aku nggak biasa nyetir mobil matic karena di Indonesia selalu makainya manual. Nah karena aku pilih jalan yang speednya lebih lambat munculnya dari perumahan. Tapi kalau pilih jalan yang Joni tadi itu yang 70 miles per hour itu keluarnya dari ujung jalan sana tuh ada jalan besar. There is a car was in here. I'm thinking like I'm gonna leave my car here in the morning and then I'm gonna There's a take Thai restaurant right there or something, B. Oh, restaurant? Yeah, right there. I've gotten it before. I think it's either Chinese or Thai food. Jadi ini bisa masuknya dari depan tuh. KFC ini satu area sama KFC, Arby's sama Sheetz. Big dog. The Floor Shop itu kantorku. Yay. That's a big old dog, man. Oke deh. Happy carpet, here we are. Oke, dadah. Arrive. Dadah sayang. Do it. Duit kamu Uber. Bye. Love you. Nah ini di dalam tokonya kita tuh jual bahan-bahan lantai. Nah ini di bagian seramik. Jadi orang-orang di sini biasanya pakai seramik tuh buat di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi tuh bagian yang kena air tuh shower sama bed surround sama dinding shower juga biasanya, sama atau kitchen backsplash. Nah ini aksen-aksen ini biasanya yang ada di dinding itu loh, yang strip gitu, atau di backsplash kitchen. Atau juga bisa ada beberapa yang bisa buat di lantai, karena mereka tuh lantai shower itu biasanya pastinya 2x2 inch. Dan buat dindingnya rata-rata 12 inch kali 24 inch. Itu tuh kayak standar di sini pastinya gitu. Kalau di Indo, aku waktu jadi arsitek tuh kamar mandi ya satu warna aja semuanya sama, paling dinding sama lantainya beda. Kalau di sini enggak, bagian basah keringnya itu biasanya beda-beda. Nah biasanya bagian keringnya nanti bisa pakai bahan lantai lain gitu. Ini masih keramik-keramik semua. Nah ini porcelain. Ini juga bisa dipakai buat keramik. Dipakai buat area basah. Nah, ini seramik juga. Ini juga bisa dipakai buat aksen-aksen di dinding gitu kalau mau pakai. Nah ini bagian hardwood. Di sini ada solid wood atau engineering wood. Engineering wood tuh kayaknya tengahnya tuh ada kayak plywoodnya atau something. Pokoknya nggak solid deh. Ada beberapa layer. I'm not sure exactly what it is. Tapi gitu deh pokoknya. Terus si solid wood tuh juga harganya setiap bulan tuh bisa berubah-berubah. Ya namanya juga kayu kali ya. Nah kalau ini Cortex Stone, ini tuh luxury vinyl plank. Ini basically tuh vinyl tapi dia plank, nggak lembaran. Biasanya kan vinyl kan lembaran kan. Ini tuh plank gitu. Jadi katanya lapisannya ada batunya lah. Makanya namanya Cortex Stone. Ini lumayan laku banget juga nih buat orang-orang di sini. Nah ini biasa dipakai buat di area yang kering di kamar mandi, atau di laundry, atau di dapur gitu. Gitu biasa pakai ini. Nah terus ini karpet biasanya mereka pakai di living room,
sunroom, bedroom, apalagi ya, ruang makan juga kali ya, dining room, biasanya gitu sih, macam-macam. Mood room, ada apa lagi sih yang bisa dia pakai, lupa lah. Nah terus ini juga bagian karpet, tapi ini yang kayak mahal banget, per square yardnya tuh start from $100, which is kayak 1,5 juta per 0,8 meter persegi. Soalnya ini dari fine wool, katanya gitu. Ini juga nih, ini masih yang mahal-mahal, tapi nggak tahu deh berapaan. Ini juga masih yang mahal, merek Staten. Masih kayak yang premium gitu. Nah ini Cortex juga final plank, tapi ini yang bukan batu lah, pokoknya mereka dalamnya apa aku nggak tahu deh, WPC apa gitu. Ini juga kayak orang-orang di sini biasanya pakai ini banyak banget. Ini buat di kayak tadi deh, area kering di kamar mandi, laundry room, atau di kitchen, macam-macam. Pokoknya orang-orang paling laku nih pakai yang kayak gini-ginian nih. Tapi lucu, mereka tuh di sini jarang suka yang rustic, karena menurut mereka kayak barn house ya, apa sih. Sedangkan kalau di sana kan rustic lagi happening. Tapi selera orang beda-beda sih. Ada yang kayak anjir norak banget, tapi ada yang beli gitu. Nah scope kerja aku tuh biasanya kalau ada customer yang datang, aku biasanya bantuin mereka desain untuk mereka punya lantai. Terus aku biasanya bantuin mereka matchingin sama mereka punya countertops atau kabinet. Habis itu nanti ada orang lapangan yang ke rumahnya, ngukur detail, terus aku bikin estimate harganya sama proposal. Kalau udah approve semuanya di order dan kita punya warehouse di belakang. Habis itu ada installernya deh yang masang, gitu aja deh. Dan di sini orang-orangnya sangat menghargai waktunya pulang, waktunya kerja. Jadi nggak ada yang namanya lembur, kalau lembur ya dibayar.